Kalau di Indo lumayan ya, bisa makan mie ayam di pinggir jalan. Kalau saya ngobrol sama Pak, cuma 10.000 bisa dapat mie ayam. Di sebelah ada makaroni. Kalau di Singapura nggak bisa kan? Kalau di Indo cuma bisa. Tapi di Indonesia ujung-ujungnya begitu aja kak. Kalau kerja di Singapura UMR bisa dapat 7 juta, 8 juta. Kalau di sini 2 juta aja ya. Mudah-mudahan. So menurut kamu tinggal di Indonesia lebih enak atau tinggal di Singapura lebih enak? Menurut saya Singapura ya. Tapi kalau kamu udah pulang ke Indonesia, makan di pinggir jalan aja ya. Dari saya Pak Nik, terima kasih kamu percaya. Aman Logistics. Kau tahu tak yang ringgit sekarang ni melawan arus? Mata wang lain jatuh dan melemah, tetapi ringgit kita nampak steady dan kukuh. So, apakah sebenarnya yang sedang berlaku? Sekarang ni kalau kita tengok, banyak mata wang Asia tengah jatuh teruk akibat ketegangan geopolitik dunia. Terutama sekali konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Bila dunia jadi huru-hara, pasaran jadi kelam kabut. Korang tengoklah rupiah Indonesia. Sorry lah tergelak sikit. Dah jatuh melepasi paras RM17,000 per USD. Siapa-siapa yang pegang US dollar, pergi ke Indonesia. Ada 10 US dollar, dapat RM170,000. Ini adalah antara paras mata wang dia yang paling lemah dalam sejarah moden mereka. Sejarah moden Indonesia lah. Biasanya, bila dunia jadi tegang macam ni, pelabur akan lari ke safe haven, iaitu USD. So, secara automatiknya, mata wang Asia akan jatuh serentak. Tetapi, ringgit kali ni nampak lain macam. Walaupun ringgit bergerak sekitar RM3.90 ke RM4 berbanding dengan US dollar, nilai ini sebenarnya jauh lebih stabil berbanding dengan jiran-jiran kita. The ringgit strengthened in the first quarter of this year against currencies of Malaysia's major trading partners, as reflected in the 1.4% nominal effective exchange rate appreciation. And over the same period, the ringgit also appreciated by 0.5% against the US dollar. Waduh, Malaysia siap potong gaji menterinya untuk efisiensi. Yang belum tahu beritanya, ini aku rangkumin guys. Perdana Menteri Malaysia merencanakan akan memotong gaji para menterinya jika konflik di Iran semakin memburuk. Menurutnya, kepentingan rakyat lebih utama dan menyatakan menterinya siap untuk menerima keputusan tersebut tanpa mengurangi kinerja untuk masyarakat. Ini bukan kali pertama Malaysia memotong gaji menterinya. Di bulan Desember 2025, Malaysia juga pernah memotong gaji menterinya sebesar 20% guys. Untuk efisiensi di tengah merosotnya perekonomian Malaysia. Bahkan sang Perdana Menteri sampai rangkap jabatan menjadi Menteri Keuangan. Dan yang paling mengejutkan, ia hanya mengambil gaji pada satu jabatan saja. Semua ini dia lakukan hanya untuk kesejahteraan rakyat Malaysia. Harusnya ini bisa dicontoh sama negara sebelah. Gimana menurut kalian guys? Coba komen di kolom komentar ya. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait melemahnya rupiah dan menguatnya ringgit ya, uang ringgitnya itu uang ringgit Malaysia gitu ya. Dan ini ada jurang ringgit plus lagi dibandingkan dengan rupiah ya, melebar. Nasi goreng 11 ringgit kini bersama dengan Rp50.000 guys. Waduh, meninggi guys ya. Nah, kira-kira ini infonya seperti apa ya? Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Nah, ini kira-kira infonya seperti apa, kita lihat bareng-bareng guys ya. Guys, ini rupiah kita yang melemah banget, apa ringgit yang menguat ya? Waduh. Tadi kan aku beli nasi goreng ayam gitu di kayak pinggiran, nggak di mall, di pinggiran gitu. Nasi goreng ayam, bentukannya kayak gini. Kayak pinggiran kayak abang-abangan gitu kan. Ini tuh harganya 11 ringgit. Nggak mahal kan? Nggak mahal. 11 ringgit ya. Terus aku iseng. Aku buka convert di kalkulator. 11 ringgit berapa ya? Ternyata segini guys. Wow, 48.000 guys. Tapi di Indonesia juga ada yang harga nasi goreng segitu ya. 50.000 guys. 50.000 kalau di Indonesia kayaknya nasi goreng abang-abangan gini bisa dapat 3 kali ya. Oh iya, di pinggir jalan aku lupa guys. Iya, kalau di pinggir jalan mahal sih termasuk. Gila banget. Berasa makan nasi goreng Solaria ya. Waduh, iya benar. Kalau Solaria wajar segitu. Salah satu mata uang terlemah di Asia adalah Indonesia, salah satu mata uang terlemah di Asia, dan Malaysia terkuat di Asia. Waduh. Indonesia. What? Betul ke tidak? Oke, kita tengok faktanya. Oke guys, ternyata betul mata uang terlemah di Asia berdasarkan data April sampai Mei 2026. Oke, yang pertama daripada negara Lebanon. Oke, yang kedua Iran.
Yang ketiga Laos. Nah, kita yang nomor 4 nih, mengalami perlemahan tajam menembus 17.000 per USD dollar. Aduh, macam mana nih? Jadi nanti apa-apa semua mahal. Walaupun gaji udah naik kan, kita beli barang tuh semuanya mahal. Dari segi beli barangan di pasar, beli barang-barang elektronik, nah, pokoknya semuanya mahal walaupun gaji udah naik. Jadi guys, semenjak Bapak Prabowo naik jadi presiden, memang teruslah duit kita memang terjun langsung. Oke, kalau uang terkuat di Asia sekarang jatuhnya kepada Malaysia ringgit. Wow. Dan sekarang pula saya ada di Malaysia. Orang boleh tengok sendiri, ini faktanya. Oke guys, boleh baca di sini sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026 ringgit Malaysia dinobatkan sebagai mata uang terkuat di Asia. Uish, mantap. Jadi guys, maksudnya bukan yang tertinggi nilai nominalnya. Kalau nominal tertinggi di Asia masih juga Singapura. Oke, kalau ringgit ini macam dia terkuat, maksudnya dia juara bertahan yang nilainya melompat paling tinggi dibandingkan mata uang negara-negara tetangga. So, syukurlah orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia karena sekarang nilai tukarnya lumayan, jadi 4.300 dan ekonomi di sini pun memang stabil. Kita pun aman di sini. Seorang Betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku mau bagi tahu sama kalian info pengiriman hari ini. Kalian mau tahu? Nih kalian tengok nih. Ting. Ini dia 4.459 rupiah. Nah, 1 ringgit. Oke. Betul gue bilang kan, ringgit itu pada naik terus kan. Makin naik macam nyimpan emas kita. Yang kayak gitu dia. Benar bukan ringgit yang naik lah, rupiah yang melemah. Tapi ringgit pun naik sedikit juga lah ya kan. Jadi awak mau bilang ya kan, awak mau senang, awak bisa ngirim berjuta-juta gitu ya kan. Tapi kan kita sedih juga kita di sana tuh pada mahal semua itu otomatis. Betul bilang. Aduh, kalian tengok nih, Indonesia masuk ke daftar nomor 6. Oh iya tuh nomor 6 ya. Yang satu ada rial Iran, mata uang terlemah di dunia karena sanksi ekonomi dan konflik ya. Terus pon Lebanon terpuruk akibat krisis perbankan dan ketidakstabilan politik ya. Dan yang ketiga ada Vietnam, yaitu nilai tukar yang sangat rendah dibandingkan USD, yaitu US dollar dan Vietnam ya. Dan keempat ada Leon Sierra Leone SLL ya, salah satu mata uang di Afrika dengan nilai tukar rendah gitu ya. Dan kelima ada KIP Laos ya, yaitu tertekan beban utang luar negeri dan inflasi tinggi. Dan yang keenam ada rupiah Indonesia per April atau Mei 2026 berada di peringkat 5 sampai 6 terlemah dengan kurs di bawah 17.000 guys. Mata uang terlemah di dunia. Gila nggak tuh? Aduh. Benar ya. Tahniah Malaysia, ringgit paling kukuh di Asia. Yeay! CNBC Indonesia melaporkan sejak Januari hingga 28 April 2026, ringgit Malaysia merupakan mata uang paling kukuh di Asia. Yeay! Waduh, ketawanya Tepuk serem. tangan dong, tepuk tangan. Per hari ini, 1 ringgit udah 4.400. Dan jujur, ini pertama kalinya aku khawatir lihat Indonesia. Beberapa tahun tinggal di Malaysia bikin aku sadar kalau negara ini berkembangnya cepat banget. Sekarang public transport di Malaysia makin nyaman, kotanya juga makin bersih dan modern. Dan lifestyle masyarakat di sini juga makin hidup. Padahal beberapa tahun yang lalu, ringgit itu masih sekitar 3.200. Sekarang udah tembus 4.400. Dan ini nggak main-main ya, kalau transaksi 10.000 ringgit aja, selisih kursnya udah hampir 8 juta rupiah dibanding beberapa tahun yang lalu. Dan jujur, sebagai orang Indonesia, aku mulai agak khawatir. Karena belakangan ini, rupiah terus melemah, sementara ringgit justru makin kuat. Mungkin semuanya masih terlihat normal, tapi angka ekonomi itu nggak pernah bohong. Dan di sisi lain, ini kabar baik untuk rakyat Malaysia. Sebab dengan ringgit yang tengah kuat sekarang, daya beli masyarakat pun ikut naik. Dan untuk korang rakyat Malaysia yang tengah berplan nak bercuti dekat Indonesia, ini memang timing yang paling best. Sebab untuk masa sekarang, makan, jalan, shopping, sampai healing dekat Indonesia pun terasa jauh lebih murah daripada biasanya. Dan sekarang aku nak bercakap satu hal, jom bercuti dekat Indonesia, sebab kami selalu welcome untuk awak semua. So, dengan ringgit yang semakin kuat, ada tak rencana korang nak bercuti dekat Indonesia? Tolong. Waduh guys, ya karena murah ya, jadi ya ringgit mahal dan ya jatuhnya orang pada datang sini ya. Rakyat Indonesia puji ekonomi Malaysia semakin berkembang ya. Memang tak dinantikan ekonomi Malaysia semakin stabil dan berkembang.
Indonesia sekarang jadi buah mulut seluruh negara. Kepemimpinan PMX memang padu dan stabil katanya. Itu komentar Tulis netizen ya. dekat komen ya, which part of Indonesia yang korang nak pergi. Waduh. Rupiah, rupiah, rupiah. Hancur, cur, cur. Dibandingkan yen hancur. Dibandingkan yuan ya hancur. Dibandingkan apalagi dengan Singapura. Yang negara sak iprit, sak kecil. Kita kalah. Sama Malaysia ya kalah. Wes Indonesia ini emang. Mengapa ini terjadi? Karena pengelola negaranya gak pinter, serakah, mementingkan diri sendiri dan golongannya, tamak dengan harta kekuasaan, mumpung menjabat, sikat, keruk terus kekayaan alam kita. Dengan segala proyek-proyek PT ini, PT itu, PT itu, PT itu, kerjasama yang gak karu-karuan merugikan rakyat dan bangsa Indonesia ini. Selama pengelola model begini, Indonesia akan hancur. Rupiah akan hancur, bisa tembus 22.000. Waduh guys ya. Apakah sependapat dengan Bapak ini bahwa Indonesia bakal hancur? Waduh. Mungkin kalian punya komentar atau reaction, bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian gitu ya. Sekian dulu infonya ya, dan tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe dan see you guys.